Silakan berdoa dulu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman waj'alni rahman. Ya Allah, rahmatullah ilmadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Yang tadi pagi di rumahnya sarapan siapa? Belum sarapan? Sudah. Sudah sarapan. Juli sarapan nggak? Nggak. Nggak sarapan. Kamu tadi pagi sarapan nggak? Sarapan, makan. Tadi pagi yang sarapan yang habis siapa? Atau ada sisanya? Habis. Habis semua, nggak ada sisa. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Oke, kalian mah nggak ini sarapan, ya pasti nggak ada. Ya, yang nggak sarapan pasti nggak ada sisanya gitu ya. Terus siapa yang suka jajan? Yang suka jajan siapa? Suka jajan. Jajannya jajan apa? Snack yang ada bungkusnya? Ya, snack yang ada bungkusnya. Atau jajan apa? Cilok, bakso. Jajan apa aja? Biasanya senangnya snack bungkusnya. Nah, dari bungkus itu biasanya dari bungkus snack itu biasanya kalian dibuang kemana? Ke tempat sampah kan? Tempat sampah. Terus pada kegiatan hari ini ya teman-teman, Bapak itu akan mengulang kembali ya pembahasan tentang jenis-jenis sampah yang sudah materinya disampaikan di minggu lalu ya. Sekarang Bapak akan membahas sedikit, akan mengulang kembali sedikit. Jadi ketika sekarang kalian melakukan praktek antara pemisahan sampah organik dan anorganik itu, kalian tidak lupa lagi ya mana saja klasifikasi sebagai jenis sampah organik dan mana saja klasifikasi sebagai jenis sampah anorganik ya. Organik ya. Coba sekarang Bapak tanya pada siapa saja yang menjawab ya. Jenis sampah anorganik itu apa? Apa saja? Anorganik. Jadi anorganik itu apa? Yang tidak mudah terurai ya. Jenis sampah yang tidak mudah terurai apa saja? Plastik dari sisa bungkus makanan, snack atau plastik dari sisa belanjaan. Terus apa lagi? Ya, botol-botol bekas minuman ya. Botol-botol bekas minuman. Terus apa lagi? Anorganik. Kertas anorganik bukan, tapi kertas itu dibuat dari kulit pohon, berarti artinya itu adalah organik, bisa terurai oleh bakteri ya. Itu bukan masuk ke jenis klasifikasi anorganik ya. Terus apa lagi? Banyak kayak kaleng susu ya, itu tidak mudah terurai, nggak bisa, bukan kategori yang organik ya teman-teman ya. Terus klasifikasi organiknya apa? Apa?
Sisa makanan ya, sisa makanan dari makanan kalian itu misalnya kalau udah kenyang, aduh masih banyak sisanya, nah itu adalah jenis organik ya, jenis organik. Terus apa lagi? Ya, bekas sayuran. Di kita itu banyak ya sampah organik itu dari sisa panen sayuran, daun-daunan itu masuk ke organik. Terus sisa makanan tadi ya, di kebun banyak sayuran yang sisa, di pasar banyak sayur-sayuran yang sisa. Yang paling depannya biasanya kalau yang busuk suka dibuangin kan sama pedagang itu kan. Terus apa lagi? Buah-buahan yang busuk ya, jadi kayak buah-buahan yang busuk. Nah itu jenis atau klasifikasi sampah organik dan anorganik. Makanya sekarang itu plastik ya di minimarket itu sudah mulai dibuat dari yang mudah terurai ya, atau dibuat dari kertas. Jadi bukan murni 100% berbahan plastik ya. Itu bahannya sekarang sudah mulai yang mudah terurai. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ruri, kita tuh harus berpikir secara apa? Green mindset. Green mindsetnya naon jadi? Berpola pikir hijau. Ya, berpola pikir hijau. Jadi kita harus mulai daripada beli minum di luar dengan botolnya, lebih baik kita membawa botol minum sendiri. Contohnya seperti yang Bapak bawa ini, bawa botol minuman ya. Terus dari sisa-sisa bekas makanan kalian, itu sampahnya bisa dibawa ke rumah ya, bisa dibawa ke rumah. Atau nanti sampah-sampah yang masuk di kategori anorganik seperti botol, seperti gelas ataupun jenis plastik lainnya, itu bisa dikumpulkan dan dijual kemana? Ke pabrik rongsok. Kebetulan di pinggir sekolah kita itu ada pabrik rongsok ya, pabrik rongsok. Jadi bisa memiliki nilai jual dibanding kita hanya membuang sampah saja setelah penuh dibungkus plastik yang gede terus dibuang aja ke tempat pengumpulan sampah gitu ya. Nah ini Bapak punya data nih teman-teman. Bapak punya data menurut BRIN. BRIN itu apa? BRIN itu apa? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apakah penggunaan tablet ini bisa mengurangi dampak sampah? Bisa. Karena yang tadinya menggunakan kertas seperti ini ya, ngepring banyak sampah, dengan teknologi ini dapat mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi dapat mengurangi ya. Nah ini menurut data yang Bapak baca di websitenya BRIN, Badan apa tadi? Riset dan Inovasi Nasional. Di sini berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada 2023 per 24 Juli tahun 2024 hasil input dari 290 kabupaten kota terdapat di sini ya. Terdapat 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik gitu ya. Dari hasil Badan Riset Inovasi Nasional ada 11,3 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu kita mulai dari hal yang kecil ya. Kita mulai dari hal yang kecil, mengelola sampah dengan baik, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya ya, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya yang tadi organik dan anorganik ya. Nah sekarang Bapak akan menampilkan video
tentang jenis sampah organik dan anorganik sebagai ulasan agar kalian lebih lebih mengingatnya kembali. Jadi nanti ketika habis ulasan, habis materi ini, kita langsung praktek, jadi bisa langsung tanpa arahan Bapak. Jadi Bapak hanya melihat saja, membimbing saja, nanti kalian yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, nanti untuk sampah yang organiknya, setelah itu kita akan membuat langsung praktek tentang pembuatan pupuk organik cair ya. Oke, kita nonton video dulu sekarang ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Jadi ada dampak ya, Plastik ini dikubur dampak dalam tanah terhadap akan lingkungan berbahaya. dari sampah ini. Sampah itu Dampak akan kesehatan mencemari juga ya. tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Guru jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Ya. Jadi dari sampah itu ada dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan kita. Contohnya tadi dampak terhadap lingkungan apa? Menyebabkan apa? Banjir. Menyebabkan banjir, menyebabkan tercemarnya air sungai, ya. Jadi menumpuknya sampah di sungai itu menyebabkan tercemarnya air sungai. Air sungainya jadi berwarna apa tadi? Coklatan atau kehitaman. Kalau dampak kesehatan apa? Dampak kesehatan? Coba, kalau ada tumpukan sampah, ya, ada tumpukan sampah, banyak lalatnya nggak? Banyak lalatnya. Terus, kalau ada tumpukan sampah, bau nggak? Bau kan? Nah, itu dampak kesehatan terhadap kesehatan. Bau dan banyak lalat. Lalat itu adalah pembawa bakteri, ya. Sampah itu kan macam-macam, tumpuk di situ semua, sehingga menyebabkan bau. Belum nanti di bawahnya teh ada apa? Ada air, ya. Ada air. Airnya air tadi misalnya hujan, terus masuk ke dalam sampah, si airnya jadi bau, suka hitam kan? Ya, nah itu dampak dari sampah, ya. Terus tadi di video tentang pengolahan sampah yang baik. Jadi pengolahan sampah yang baik itu bukan dibakar. Jadi kalau dibakar tetap mengeluarkan polusi asap. Jadi nggak ada solusinya, ya kan? Nggak ada solusinya. Tadinya mau mengurangi sampah dengan cara dibakar, ternyata dibakar itu mengakibatkan adanya asap, dan asap itu menjadi polusi. Ya, dari asap pembakaran bau nggak?
bau kan sama kan? Jadi sampahnya yang belum dibakar tetap bau, setelah dibakar tetap bau, kecuali punya sistem pembakaran yang memang benar-benar bagus ya. Jadi sampah itu dibakar di suatu daerah, suatu tempat yang luas jauh dari pemukiman gitu ya. Ya ada tempat pembakaran khusus sampah. Jadi sampah-sampah yang sudah dibakarnya tetap dijadikan nanti pupuk bisa dibuang. Nah itu sekarang kita lanjut tentang videonya. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Nah ini bawa Contohnya perlengkapan dari membawa rumah sendiri ya. makanan, Jadi bawa perlengkapan dari rumah seperti botol minuman atau makan atau kotak makan ya, sehingga bisa mengurangi dampak sampah. botol minum, sedotan stainless, dan kain lap sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di kedua sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kuis diganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Cegah adalah langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng, dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas, sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Jadi, buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah Kebersihan di lingkungan. Sampah di di sapu nyanyi ya tuh. sampah di halaman, sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan taruh di tempatnya. Bu Guru, kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik. Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik-plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan awet. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk dinding bangunan loh, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai cegah, pilah dan olah sampah karena sampahku tanggung jawabku. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Coba amati di kelas atau sekolahmu. Sampah apa yang paling banyak kamu temukan dan bagaimana cara mengolah yang tepat? Kalau mau latihan soal yang lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store. Nah, tadi di dalam video yang di akhir videonya ya, jenis sampah apa yang paling banyak di sekolah kita? Apa?
jenis sampahnya. Hah? Sampah apa? Sampah anorganik. Anorganik ya. Jadi sampah dari sisa-sisa kalian jajan. Ya, sampah bungkus makanan. Itu adalah sampah yang paling banyak. Kalau sampah organiknya di sekitar kita banyak. Kalau sampah organiknya dari sisa perkebunan, dari sisa hasil panen, ya, atau dari daun-daun yang berguguran dari pohon, ya. Terus apa lagi? Sampah organik itu atau dari kotoran sapi, dari kotoran sapi itu juga masuk kategori organik. Di sini kan untuk kotoran sapi diolahnya menjadi apa di sini? Sampah organik. Ya, menjadi apa? Organik. Menjadi pupuk, Organik. ya pupuk organik, tapi yang bukan cair atau disebutnya kompos. Bisa juga dijadikan media tanam, terus media untuk cacing, kembang biakan cacing, budidaya cacing, ya, seperti yang dilakukan oleh Cecep kan, ya. Jadi budidaya cacing. Nah itu. Terus tadi ada tambahan juga ternyata di dalam video, ada sampah yang jenisnya B3, sampah yang berbahaya dan beracun, ya, seperti tadi baterai, terus kabel, terus yang beracun itu apa? Kalau dari sisa-sisa sampah bekas bahan kimia, biasanya itu ada di pabrik, ya teman-teman ya. Nah sekarang Bapak ada beberapa macam alat dan bahan, ya, beberapa macam alat dan bahan untuk pembuatan apa? Pembuatan pupuk organik cair. Coba Bapak pengen kalian sendiri yang mengambil dan menjelaskannya, ya, ya. Coba kalian ambil. Coba dari Rizka dulu. Ambil Rizka dan jelaskan. Cepat. Ayo cepat ambil. Ya ambil itunya. Jelaskan ke teman-temannya. Itu apa itu? Nasi. Nasi sisa Sisa makan. makan, ya, nasi sisa makan. Ada nasi sisa makan. Terus apa lagi? Ya, jagung. Itu jagung yang kering. Jagung kering apakah jenis sampah organik atau anorganik? Jagung kering ini. Jagung ini sampah organik, ya. Namun bungkusnya, plastiknya ini sampah anorganik. Jadi si jagung ini bisa kita buat untuk bahan POC juga. Selain bisa dijadikan pakan untuk burung atau ayam, ya. Jadi bisa dibikin untuk bahan POC. POC juga bisa. Terus ini ada, coba duduk lagi. Sekarang Juli sini. Ini apa ini? Pakan apa? Makan ikan, ya, pelet makan ikan. Ini sampah organik bukan? Nah ini juga pakan ikan, ini juga hasil olahan, ya, hasil olahan dari sisa-sisa makanan yang diolah sedemikian rupa menggunakan mesin, ya, dicampur diaduk dan dibikin bentuk seperti ini. Memiliki nilai jual nggak? Memiliki nilai jual tentunya, ya. Apa lagi, Juli? Ada apa lagi di sini? Nih, bekas sayuran. Ya itu bekas sayuran. Ini bekas apa? Bekas sayuran dari panen, ya. Nah kalau di pasar itu biasanya yang dijual itu apanya? Pucuknya, ya kan? Iya. Ininya kan yang biasa dijual, Iya. ya. Iya. Ininya kan disebutnya naon coba? Sebutnya Wis. kiciwis,
biasa kita makan ya sebagai lalapan atau sebagai sayur kiciwis. Ini dari tanaman apa? Kol. Kol. Tanaman kol. Jadi tanaman kolnya diambil, yang sisanya dibiarkan jadi sehingga tumbuh lagi. Nah, pas sudah tumbuh lagi ada kiciwis, ini dijual, mereka harga jual lagi ya teman-teman ya. Ini jenis sampah organik juga ya, sayuran. Terus ada apa lagi bahannya? Bahannya ada apa ini? Ini namanya apa? Namanya apa ini? Molase. Gula merah lah, gitu kan? Gula merah, molase cuma dicairkan dari tetes tebu, ya, sama gula merah juga. Terus ada apa lagi Yudi? Ada apa lagi sini ke depan? Ada apa lagi? Ada M21. M21 ini sebagai decomposer, ya. M21 ini sebagai apa? Decomposer. Ya, decomposer itu lebih bakterinya lebih untuk menguraikan dari M4. Ya, bakterinya lebih banyak. Jadi untuk sampah-sampah yang jenisnya padat bisa diuraikan oleh ini. Ini juga M21 ini sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pupuk kompos, ya. Jadi bisa terurai oleh bakteri yang ada di dalam sini. Ada apa lagi? Ini apa? Ini M4. Itu adalah M4. M4-nya itu untuk pertanahan, ya. M4 yang kuning, yang warna kuning itu untuk pertanahan. Jadi untuk memperbaiki apa? Memperbaiki tanah, ya. Memperbaiki tanah. Yang warna biru yuk. Yang warna biru apa itu? Sama M4. M4 ya. Jadi yang biru ini M4. M4-nya adalah M4 untuk pengurai apa? Kotoran atau tinja. Ya. Nah, ini kita jadikan sebagai bahan juga untuk mengurai yang apa, yang padat seperti sayuran, ya, atau nasi. Oke? Terus ini di sini ada antonik. Di sini antonik ini sebagai ZPT, ya, sebagai ZPT nantinya. Zat pengatur tumbuh, ya, bahan tambahannya zat pengatur tumbuh. Untuk alatnya nanti ada ember, terus ini ada saringan. Ini ada apa lagi? Saringan juga. Ini ada gelas ukur atau gelas takar. Ini ada corong. Nah, oke, ya. Jadi untuk bahan-bahan dan alat pembuatan pupuk POC, pupuk organik air sudah Bapak jelaskan. Kita ulang kembali, di sini ada sisa makanan. Ini juga ada jagung sama apa? Pelet, bukan pelet cinta. Ya, pelet itu ikan. Kalian di pelet buah. Beda bahasanya. Terus ada apa lagi nih? Sayur bekas. Ya, jadi ini nanti karena masih kotor, banyak tanahnya dicuci dulu ya. Ya, dicuci dulu. Terus tadi ini ada apa? Apa coba? Hah? Gula merah atau? Suara sapi itu. Suara sapi kan. Molase. Ada molase. Terus ada apa lagi? M21. M21. Ini kandungannya bakteri ya. Jadi seperti Yakult. Terus ini M4 sama juga kandungannya ada bakteri. Di sini bakterinya macam-macam. Coba baca. Jadi komposisinya bakterinya apa saja? Komposisi Bakterinya apa saja? Enggak, yang ini. Yang ininya nih. Nah, Lactobacillus sp. Lactobacillus ini adalah bakteri yang ada di
Yakult, baik untuk pencernaan kita ya. Yakult itu adalah bakterinya bakteri Lactobacillus. Jadi Yakult juga bisa digunakan sebagai apa? Pengurai apa? Pengurai sampah organik ya. Pengurai sampah organik. Terus ada Saccharomyces sp, ini juga bakteri. Terus bakteri fungsionalnya ada apa aja Yud? Yang bawahnya Penambat nitrogen, ya, terus ada penambahan pelarut fosfat, ya, pelarut fosfat, penghasil fitohormon, ya, hasil hormon, terus perombak bahan organik, ya, patogenesitas, ya, patogenesitas. Terus ada apa lagi? Di sini ada patogenesitas ya, positif semua hasilnya. Terus ada logam beratnya juga. Logam beratnya tapi di sini 0 ppm ya. Nah ini. Terus yang selanjutnya tadi ada apa? E4 yang warna biru sebagai pengurai apa ini? Ya, pengurai kotoran kalau ini ya, pengurai kotoran. Tapi kalau kita memakainya untuk pengurai yang jenisnya padat gitu ya, jenisnya padat. Terus tadi ini juga ada ini, ada apa? Air apa ini? air cucian beras, Cucian beras ya. Ada air cucian beras. Terus ini bahan tambahannya adalah zat PT ya, zat pengatur tumbuh. Jadi nanti di POC itu ada kandungan zat pengatur tumbuhnya teman-teman. Nah, sekarang udah pada ingat kan? Ya, diingatkan kembali tadi ke Bapak. Diingatkan kembali tentang jenis sampah organik dan anorganik, gitu ya. Sekarang waktunya kita praktek. Jadi kalian, Bapak tanya, kalian lebih senang materi atau praktek? Kalau praktek kan langsung kan, nggak perlu nulis, ya, nggak perlu mikir, membaca atau hitungan matematika, praktek langsung. Nah sekarang dibagi tugasnya tadi. Kalian ada yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Terus nanti ada yang bagian nyuci ini ya, nyuci sayur ini, tas sayuran ini. Nah sekarang bahan-bahannya ke atas dulu. Yang ini kecuali yang ini nanti mau dicuci ya, ini. Yang ini ke atas ini. Oh, yang ini ke atas ini. Ini nanti dicuci ya. Cuci. Nah sekarang kalian memisahkan ini sampah-sampah ya, yang tadi sudah dijelaskan di dalam kelas. Dipisahkan untuk jenisnya sesuai dengan jenisnya. Oke, silakan. Bapak cuma ngeliatin ya, nanti Bapak mantau. Itunya bawa ke sini, bawa ke tengah biar kelihatan. Bawa ke bawah sini. Sini. Itu yang di atas itu yang juga bawa. Nanti yang sampah organiknya masukin sini ya. Yang anorganik masukin sini.
Nah, sampah yang organiknya masukin sini. Jadi cuci eta daunnya. Yang ininya yang daun-daunnya. Kalau udah, yang sampah organiknya kita bawa ke atas ya. Ininya balikan lagi. Masuk sampah ini juga. Ada di sana. Oke, yang sampah ini. Nanti ini kita buang ya. Disimpan dulu, nanti dipisahkan lagi sampah yang itunya, yang botolnya bisa untuk dijual ya. Bawa pisau dulu. Nah, sekarang ada airnya kan? Ada airnya? Coba isi air. Nah, sekarang kita akan langsung praktek pembuatan apa? Oke. Lihat.
pemisahan sampah tadi didapatkan sampah organiknya dari sisa makanan juga. Ini ada kulit Pisang. pisang, terus ada apa lagi dari ini apa, daun-daun yang udah apa namanya, udah kering atau udah gugur ya. Ini bahannya dimasukkan nanti ya, bahannya dimasukkan di sininya, dipotongin, sayur dipotongin, nanti semua bahan dicampur ya. Silahkan yang bagian potong siapa, potongnya siapa, jadi bagian sayurannya. Gede-gede banyak langsung. Ternyata ada sampah organiknya juga di kita di sekolah sini ya. Yang tadi apa, dari sisa makanan sama dari daun-daunan ya. Jadi dari daun-daunnya gugur, dari pohon yang gugur, daunnya disapu, dibuang ke tempat sampah. Itu kan masih tercampur sama sampah organik atau sama sampah plastik. Sekarang sampah plastik dan sampah non plastiknya atau sampah organik dan non organiknya dipisahkan ya, pisahkan. Nah sekarang kita lagi membuat organik cair, jadi pengelolaan sampah. Mudah-mudahan dari hal kecil ini bisa bermanfaat ya kan, bisa bermanfaat. Nanti dari pupuknya bisa apa, setelah jadi pupuknya bisa kita jual, memiliki ekonomi tersendiri, memiliki harga tersendiri ya. Sekarang ini tahap pemasukan atau pencampuran semua bahan ya, bahan utama. Nasinya masukin, apalagi masukin. Terus langkah pertama masukkan apa? Naon ieu teh naon? Ieu teh naon? Tadi naon? Molase. Mau naon? Molase. Molasenya ambil 3 tutup, 4 tutup. Yuk, masukin. Ambil 4 tutup. Sini Pak. Ya, masukin.
kalian aduk. Apa lagi? Yang patah masukin Pak tutup. Mau masukin Rizka karena air cucian berasnya masukin. Rizka, air cucian berasnya masukin. Tonik mah 2 we. Udah itunya beresin lagi sih. Nah sekarang setelah bahan-bahan pengurainya dicampur, tahap selanjutnya apa? Masukkan. Tahap selanjutnya apa? Masukkan ke mana? Ke sampah organik tadi ya, masukin. Ini nanti ditambah air lagi ya. Yuk. Ditambah air lagi. Sudah beres. Nah ini ditunggunya biasanya berapa minggu? 1 bulan kan? Atau 4 minggu. 1 bulan atau 4 minggu baru bisa terurai. Nanti setelah itu kita cek lagi. Nah ininya tutupnya harus tertutup rapat, kalau enggak nanti bisa dihinggapi oleh lalat dan lalatnya bertelur di sini pinggir-pinggir. Maka sok banyak naon?
Lain hama nu utak-utakan teh naon sok dina sampah naon? Hah? Bilatung ya atau larva lalat sebelum jadi lalat ya. Bilatung dulu. Nah, ini makanya harus ditutup rapat. Jadi biasanya ditutup sama plastik. Ya. Udah, karena sekarang udah waktunya azan, kita ke bawah lagi, balik lagi ke bawah. Ya, balik lagi ke kemana? Ke dalam kelas. Kelas lagi ya. Nah, udah kan? Udah sekarang tahu praktek tentang pembuatan apa? VOC, praktek tentang pembuatan pupuk organik cair. Jadi tahu tentang cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Kenapa sampah itu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya? Ya, dipilah-pilih, terus nanti diolah sehingga memiliki nilai apa? Tadi nilai ekonomi. Sehingga memiliki nilai ekonomi, ya. Nilai ekonominya bukan untuk bapak tapi untuk kalian. Jadi kalian tahu nanti, oh ini sampah botol teh ternyata bisa dijual, ya. Sampah botol, sampah plastik, ya, gelas dari sisa minuman, baik itu minuman yang berbentuk gelas atau botol, ya, termasuk kardus-kardusan, kertas juga bisa dijual. Kemana dijualnya? Kemana? Kemana ini dijual, kemana? Ke pabrik rongsok ya. Terus kan tadi sudah membuat VOC. Nanti VOC-nya kalau udah jadi dimasukkan ke dalam botol kemasan. Botol kemasannya ada yang 250 ml, ada yang 500 ml, ada yang 1000 ml, dan nanti diberi label, ya. Label sebagai identitas pembuat atau pengemasan. Apakah itu nanti ketika sudah dikemas memiliki harga jual? Tidak. Memiliki nilai ekonomi? Tidak. Hah? Memiliki nilai ekonomi kan? Ya. Ya kan? Jadi kalian yang bikin nanti di rumah ya, kalian memisahkan sampah yang organik dan anorganik, sampah plastik dan yang sampah bukan plastik. Sampah plastiknya kalian simpan di karung dikit, lama-lama menjadi banyak, penuh, nanti satu karung kayak penuh. Udah satu karung, datang ke tukang rongsok, dijual, oh dapat 5 kilo, 1 kilonya berapa? 2.000, dapat 10.000, lumayan kan buat jajan. Terus sampah organiknya kalian bikin pupuk, mau itu pupuk kompos maupun itu pupuk cair atau VOC tadi, terus dimasukkan ke dalam kemasan, kalian jual. Harganya berapa yang 250 ml? Harganya 25.000 yang 250 ml ya. Kalau yang 500 ml nya kebalik, 250 ml mah 15.000, yang 500 ml nya 25.000, yang 1 liternya atau yang 1000 ml nya 45.000 ya. Nah itu jadi memiliki nilai jual ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah ya. Kegiatan hari ini udah selesai, tapi masih ada di minggu depan, untuk yang sampah apanya? Sampah anorganiknya. Sampah anorganik kan bisa didaur ulang tidak?
dibikin ke kerajinan ya, bisa dibikin sapu. Terus bikin apa lagi yang dari bahan plastik? Bikin seperti lukisan atau sedotan ya, lukisan seperti ini, bikin lukisan. Nah ini apa ini? Sedotan dari bekas apa? Bekas minuman kalian. Kalau jajan pop ice, jajan apa lagi? Nah, beli minuman yang ada sedotannya bisa di ini lagi ya. Ya. Oke. Nah ini nanti minggu depan kita bikin sampah anorganik, bikin keterampilan atau didaur ulang sebagai bahan utama keterampilan ya. Karena tadi udah waktunya azan dan sekarang waktunya istirahat, udah jam 12 ya. Waktunya istirahat. Jadi isoma istirahat, sholat dan makan. Oke. Untuk kegiatan hari ini Bapak ucapkan terima kasih ya. Ya. Awas lah pokok deui. Ya. Lah kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah.